Akhirnya aku kembali. Ada apa ini? Mengapa kau terlihat sangat gembira? Kau lihat ini, sihir itu hilang. Apa arti jika sihir itu hilang? Aku akan menjadi manusia selamanya. Sihir paman itu akan sirna jika ada orang secara sukarela membakar kulit ular ini. Happy banget. Nah, baru gaibnya itu akhirnya diracik bersama dengan daun-daun dari ramuan obatnya itu. Nah, akhirnya dikasihin ke ibunya. Gitu adik-adik. Nah, terus akhirnya ya setelah dikasih obat ke ibunya itu, nah keesokan harinya si bungsu keinget sama janjinya dia sama si ular bahwa dia harus balik lagi ke dalam gua itu dan dia harus menepati janji untuk dijadikan istri dari si ular daun. Akhirnya dia bilang sama saudara-saudaranya dan juga bilang sama ibunya bahwa saya sudah janji sama ular daun untuk balik lagi ke sana. Besoknya dia pulang lagi, dia balik lagi ke dalam gua itu dan akhirnya dia tinggal di sana. Dia akhirnya menjadi istri dari si ular daun ini. Tapi ternyata nih, karena si ular daun ini belum pernah tinggal sama si bungsu ini belum pernah tinggal sama ular daun. Nah, ternyata pada malam hari si ular daun ini tiba-tiba berubah. Wah! Dia berubah wujudnya menjadi orang laki-laki yang gagah dan juga ganteng dan dia ternyata adalah seorang pangeran. Wah, si bungsu kaget. Kok tiba-tiba ularnya? Tapi yang ada di hadapannya dia ini adalah sosok laki-laki yang ganteng. Nah, akhirnya diceritain bahwa ternyata ular endau ini adalah seorang pangeran yang dikutuk oleh pamannya karena pamannya itu serakah dan ingin mengambil tahta dari si pangeran ini. Nah, jadi si pamannya ini ya, karena dia ini jahat dan dia mau ngambil kedudukannya si pangeran, maka dia mengutuk si pangeran ini menjadi seekor ular dan akhirnya dia dibuang ke dalam gua. Siapa kau? Mengapa kau berada di gua ini? Tenang, kau jangan takut. Aku adalah ular endaung suamimu. Perkenalkan, aku adalah Pangeran Abdul Rahman Alamsyah. Mengapa kau berubah menjadi ular penjaga gua di pagi hari? Panjang ceritanya. Sebenarnya ini adalah sebuah kutukan yang dilakukan oleh pamanku yang ingin berkedudukan sebagai raja. Nah, ini adalah sebuah kutukan yang dilakukan oleh pamanku yang ingin berkedudukan sebagai raja. Coba, Kak Bonar mau nanya sama adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah kalau misalnya jauh sama kakak atau adiknya, suka kangen nggak? Ica nggak suka kangen ya? Kangen ya? Kangen. Ah, ini juga sama nih. Jadi, ya, si kakaknya si bungsu ini, dua kakaknya bungsu ini, dia juga kangen. Dia penasaran, kok si bungsu nggak pulang-pulang ya? Nah, akhirnya mereka berniat untuk mencari tahu sedang apa si bungsu di tempatnya. Kira-kira seperti apa ya si bungsu setelah menikah dengan ular bodoh itu? Kakak, apa sih rasanya menjadi istri seekor ular? Bagaimana kalau kita cari tahu kehidupannya si bungsu? Dah, masa kita harus ke goa di puncak gunung? Itu tuh serem banget, Kak. Udah diam aja kamu. Kamu tinggal ngikutin kakak aja. Pokoknya kita akan pergi malam hari supaya nggak ketahuan. Malam hari? Gah, orang siang aja aku takut. Payah banget sih kamu. Pokoknya kamu harus nurutin perintah kakak. Ayo. Supaya nggak ketahuan sama ular daun, ya. Si kakak yang kedua ini perginya malam-malam nih adik-adik. Karena mereka pengen tahu nih. Mereka pengen tahu sebenarnya si bungsu ini masih ada, masih hidup apa enggak. Takutnya, iya supaya nggak ketahuan. Jadi biar dia bisa ngumpet-ngumpet gitu loh. Nah, akhirnya mereka berdua ini jalan ke gua itu ya, naik ke atas gunung sambil mengendap-endap. Iya jalan kaki. Tiba-tiba mereka berdua kaget. Karena malam-malam itu kan saatnya si ular daun ini berubah menjadi orang. Wah, begitu mereka lihat, loh, ternyata bukan ular. Yang ada di sana malah laki-laki yang ganteng, seorang pangeran sama si adiknya yang bungsu ini nih adik-adik. Wah,
si kakaknya ini dua bingung. Kok bisa ya ada pangeran yang hidup sama si bungsu ini bukannya si ular daung. Nah, terus dia gitu mulai nih, ternyata dua kakaknya ini merasa iri. Nah, nggak boleh ya padahal ya. Jadi kakaknya ini merasa iri. Ternyata si bungsu ini hidup enak sama laki-laki ganteng, sama suaminya ini. Nah, terus akhirnya karena mereka ngerasa nggak suka ya, si kakaknya ini mau ini nih, mau ngerjain si bungsu gitu kan. Dia bilang gini aja nih, mereka berdua sekongkolan, gimana kalau kita bikin ya si ular ini marah katanya gitu. Dan dia marahnya itu sama si bungsu. Caranya gimana? Kata kakaknya yang satu. Dia bilang, oh iya, jadi gini, mereka berdua ini lagi cari akal, tiba-tiba mereka ngelihat ada tumpukan nih di salah satu sudut gua itu. Oh, ternyata itu tumpukannya setelah dilihat itu adalah si kulit ular. Kak, lihat. Siapa laki-laki itu? Dan kemana ular si penjaga gua ini? Iya benar. Kemana ularan daung itu? Ih, lihat Kak, kulit ular ini. Aku tahu, pasti laki-laki itu adalah jelmaan dari ular daung. Dan ini adalah kulit ularnya. Terus kita apain kulit ular ini? Aku tahu, kita bakar kulit ular ini. Pasti laki-laki itu akan marah besar. Dan si bungsu akan ditinggal sendirian. Atau malah diberi hukuman. Ayo. Jadi kita bakar aja kulit ularnya itu. Kalau kulit ularnya ini kita bakar, pasti kan ularnya itu marah katanya gitu kan. Si pangeran itu marah. Nah, pastinya dia akan menyalahkan si bungsu gitu. Nah, akhirnya nih adik-adik, mereka berdua ambil api gitu ya, bikin api, terus nih si kulit ularnya itu mereka bakar. Wah, dengan harapan si ularnya itu akan marah sama adik bungsunya ini dan adik bungsunya ini akan diusir gitu. Bagaimana kalau kita bakar? Ayo, ayo bakar. Bagaimana kalau kita bakar? Ayo, ayo bakar. Nah, nggak taunya ini, begitu si pangeran ini mengetahui kulit ularnya itu terbakar nih adik-adik, si pangerannya malah ngerasa seneng gitu. Wah, aku seneng katanya gitu. Dia bersyukur. Jadi ternyata nih adik-adik, kalau ada orang yang ngebakar kulit ularnya itu ya secara ikhlas, secara tulus gitu, maka secara otomatis kutukan dari pamannya itu akhirnya otomatis menghilang. Adinda, akhirnya aku kembali. Ada apa ini? Mengapa kau terlihat sangat gembira? Kau lihat ini, sihir itu hilang. Apa arti jika sihir itu hilang? Aku akan menjadi manusia selamanya. Sihir paman itu akan sirna jika ada orang secara sukarela membakar kulit ular ini. Apakah kau senang, Adinda? Aku senang. Nah, adik-adik, karena si pangerannya ini kan kutukannya udah hilang, akhirnya sekarang dia udah bisa hidup normal. Nah akhirnya si pangeran ini ya, si pangeran Abdurrahman ini berniat mengajak si bungsu istrinya ini untuk ke kerajaannya dia. Nah, tapi si pangeran juga ini baik, dia pengen ngajak juga nih saudara-saudara dari si bungsu. Nah, cuman karena kakak-kakaknya si bungsu ini merasa malu, maka si kakaknya ini nggak mau ikut ke kerajaannya. Akhirnya si raja dan juga si bungsu hidup tentram di kerajaannya dia dan bahagia. Tapi pamannya si pangeran ini, pangeran Abdurrahman ini, akhirnya dihukum sama pangerannya itu, di penjara gitu. Ibunya dibawa ke ini juga, ke kerajaan, ke istana juga gitu. Nah, cerita untuk ular daung ini akhirnya selesai. Yeay.